Kan Ya. mama hebat untuk anak hebat. Ya. Ya, itu waktu itu wah Iya. bergejolak sekali ya. Iya, Iya. saya langsung bilang sama dia kun fayakun dek. Aku bilang gitu. Kan mereka pasti juga ingin merasakan rasanya kayak Felix ya. Iya. Yang pasti cari apa ya, cari jalannya sendiri gitu. Kalau misalkan udah satu, jalanin itu aja, lurus terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Dan salam olahraga. Jaya. Pemirsa podcast Koni Lampung, jumpa lagi kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang olahraga sepatu roda. Dengan temanya yaitu bersepatu roda mengejar mimpi. Di studio sudah hadir kedua narasumber dan saya akan sapa, saya perkenalkan ke pemirsa. Yang pertama ada Felix Fathul Rujain. Ya, halo. Ini atlet sepatu roda nih ya. Betul. Ini udah kemana-mana ini. Ya. Alhamdulillah. Sehat Felix? Alhamdulillah sehat. Puasa hari ini nggak? Puasa. Puasa ya. Dan kemudian, nah ini yang tidak kalah penting, ini sebagai pendukung utama ini ya. Sekaligus juga orang tua dari Felix, yaitu Mbak Penny Oktaviani. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Gimana kawan sehat? Ya? Alhamdulillah. Sehat lah. Tetap semangat dong. Iya, Felix juga semangat karena didampingin terus sama ibunya. Iya. Felix tahu nggak kalau ibunya juga MSI? MSc Iya. apa nih? Master segala ilmu. Segala profesi ya. Iya, kalau seorang ibu itu semua profesi ada sama ibu. Iya tuh. betul. Makanya dia MSI, Master segala ilmu. Iya. Itu ibu ya. Penyemangat. Baik. Nah, kita langsung nih. Menarik sekali. Kita bersepatu roda mengejar mimpi. Tentunya mimpi yang dikejar prestasi. Kalau dari Felix sendiri, mimpinya seperti apa dengan bersepatu roda? Mimpi dari awal main sepatu roda itu yang pasti main di kancah internasional yang paling tinggi. Insyaallah. Mantap. Ya, alhamdulillah udah kecapean kalau misalkan lomba di kancah internasional kemarin di Singapura, habis itu di ASEAN kemarin di Korea juga. Dan di Korea dapat juara 2, di Singapura dapat peringkat 4. Dan masih pengen upgrade diri biar bisa dapat podium 1. Insyaallah Gitu ya, amin. Jadi sekarang latihannya terus intens tapi ya. Ya, terus tetap intens. Tapi selalu didampingi sama mamanya. Selalu tiap hari dia. Didampingin. Latihan, berangkat juga sama mama juga, Iya. dampingin mama juga. Pernah terpikir nggak kalau misalnya mama nggak kedampingin? Enggak sih. Enggak, Selalu dampingin pasti. pasti ya. Iya. Tapi Insyaallah. pasti minta didampingin terus tadi. Enggak juga loh. karena tadi ya. Iya. Kan masih di bawah umur Om. Itu juga. Karena masih di bawah umur. Tapi yang jelas saya tadi, karena pasti ibu yang pasti tahu segalanya ya kan. Insyaallah. Sebetulnya. Makanya saya bilang tadi ya. Seorang ibu itu mamanya itu adalah MSI, Master segala ilmu. Gitu kan. Insyaallah. Jadi kan kalau ada apa-apa masih tentu membutuhkan mamanya ya. Misalnya mau apa kayak ketika flu apa segala macam Iya. kan. Bisa aja kan penyesuaian adaptasi seperti itu. Iya. Jadi sejauh ini masih butuh pendampingan. Insyaallah gitu. Artinya kalau memang tadi karena iya Mbak ya, kalau memang dia di bawah umur masih kan memang perlu pendampingan. Benar. Tapi kalau ngelihat dari cara ini nggak mungkin juga nantinya setelah dewasa nggak ketergantungan amat lah. Iya, semoga. Iya dong. Mau nggak mau punya mental juara ya kan Iya, harus seperti itu. harus. Ya kan? Baik. Nah, kalau dari Mbak Fandi ini selaku orang tua sendiri. Siap. Ini sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin dibicarakan dulu nih soal hal-hal yang menarik lah selama mendampingin Felix, baik itu di kancah nasional maupun internasional. Ya Om, ya alhamdulillah
Felix waktu kemarin ke Korea itu mendapatkan juara 2 di battle slide senior sebenarnya. Dia sebenarnya umur dia tuh Wiyot. Tapi kemarin di Asian Champion itu di Korea dia digabung di satu kategori yaitu di senior. Dan itu dia mendapatkan medali perak, alhamdulillah. Lalu di Singapura juga dia mendapat peringkat 4 dunia. Jadi dia world champion di kategori Felix yang Wiyot, dia mendapatkan peringkat 4 di Singapura. Jadi memang ada banyak suka dukanya, banyak momen-momen berharga di situ. Karena pada dasarnya Felix baru sih dalam sepatu roda ini baru. Waktu kemarin di PON itu dia adalah atlet termuda. Yang dikirim Provinsi Lampung ke Aceh kemarin. Dan di situ memang kita kan Felix benar-benar dari awal itu hanya 3 tahun berlatih. Udah bisa sampai ke internasional. Jadi banyak memang beberapa momen bagaimana dia tadinya hanya mewakili sekolah, mewakili klub, mewakili provinsi. Alhamdulillah sekarang bisa mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional. Mantap. Itu membanggakan sekali, Om. Itu ya. Membanggakan sekali. Jadi banyak suka dukanya dalam latihan, bagaimana dia cedera, bagaimana dia capek, bagaimana mentalnya up dan down gitu ya, tapi terbayarlah dengan segala prestasi yang dia dapat sekarang. Alhamdulillah. Meskipun kita tentunya nggak ingin lah yang dukanya ya. Tapi pembelajaran, Om. Ya, duka betul. Itu ada pembelajaran. Betul. Kalau suka terus nanti kita jumawa juga ya. Iya, nggak ada alhamdulillahnya, Om. Iya. Itu dia. Itu suatu pembelajaran. Nah, iya. Artinya suka duka yang sudah kita lewati itu sudah banyak sekali ya. Iya. Nah, tapi mungkin bisa diceritakan sehingga Felix ini kok bisa di sepatu roda sebelumnya? Sebelumnya dia Om, ada taekwondo juga. Dia ikut taekwondo. Tapi hanya beberapa bulan latihan dia bosen. Lalu juga ikut futsal. Futsal itu juga kita sudah support fasilitas, alat segala macam gitu ya. Tapi pada titik tertentu udah males gitu loh. Nah, di waktu dia masuk SMP IT Baitul Jannah, itu ada ekstrakurikuler sepatu roda. Dan di situ dia bilang, "Mak, kayaknya Adik pengen deh main sepatu roda gitu." Ya udah, aku beliin yang sepatunya yang biasa dulu deh gitu. Ya udah coba-coba. Baru 3 bulan dia ikut sepatu roda itu ikut ke perlombaan kejuaraan daerah. Alhamdulillahnya dapat 2 medali tuh, emas dan perak. Nah, setelah itu saya komitmen sama dia, Adik kalau memang mau, Felix kalau memang mau fokus di sepatu roda, ya jangan main yang lain gitu loh, biar berprestasi di situ. Kalau memang merasanya itu feel-nya ada di situ gitu, chemistry-nya ada di situ. Jadi kita baru upgrade alat. Upgrade alat 10 bulan setelah dia latihan sepatu roda itu ada seleksi. Langsung masuk klub waktu itu. Iya, memang kita masuk klub. Udah masuk. Tapi kalau udah duluan masuk ya. Iya, jadi 3 bulan setelah sebelum kejurda itu kita ikut klub. Nah, setelah ini ikut klub baru ada kejurda. Setelah kejurda, dari 3 bulan dari kejurda itu ada 10 bulan dari kejurda itu ada seleksi PON. Seleksi PON di sini di Pekor. Dan alhamdulillahnya dia dapat nomor slide itu untuk berangkat ke BK PON. BK PON di Jogja. Dan di Jogja itu alhamdulillahnya dia dapat medali emas untuk zona 2. 3 kalau misalnya. Zona 2 ya. Jogja 2 waktu itu ya. Zona 2. Di situ yang maka itu benar-benar dari nggak bisa sepatu roda sampai ke BK PON itu 10 bulan. Baik. Alhamdulillah. Nah, balik lagi nih ke Felix nih. Felix tadi kan mau ngejar mimpi. Artinya awal mimpinya itu ketika itu waktu sekolah di Baitul Jannah itu. Iya. Awal mimpi itu memang pengen jago sih sebenarnya. Awalnya tuh pengen jago sepatu roda gitu karena keren aja ngeliat orang latihan tuh keren, kayak lincah banget bisa pakai sepatu roda. Iya. Kayak dulu pengennya jago aja dulu gitu. Gak kepikiran kalau bisa sampai internasional gitu. Oh, awal mulanya ya. Iya. Ya, jadi muncul minat mimpinya itu setelah apa itu? Setelah masuk di klub atau setelah latihan? Setelah masuk di klub
kan latihan terus ya. Ya terus latihan terus itu kayak capek segala macam ngelihat lomba, ada orang lomba, oh kayak keren bisa lomba, bisa menang gitu kan. Baru itu latihan serius, pengen ini menang lomba gitu. Jadi terpacu ya. Iya, jadi terpacu sama teman-teman gitu. Itu ya semangat awalnya. Semangat awalnya. Jadi nggak ada kata lain. Bahwasanya semuanya itu harus melalui proses, juga diikuti dengan semangat yang tinggi. Dan punya mimpi tadi ya. Iya, benar. Iya. Sekarang mimpinya sudah tercapai nih, terwujud nih. Salah satunya tadi ya di Korea, di Singapura. Nah, yang lebih besarnya lagi apa ini yang pengen Felix kira-kira ini capai lagi? Ya kalau misalkan hasil yang kemarin di Korea sama yang di Singapura ya udah alhamdulillah sebenarnya ya. Yeah. Tapi itu sebenarnya Felix belum puas. Jadi kayak latihan capek-capek banget tuh pengennya dapat hasil yang maksimal banget. Jadi kayak hasil yang paling maksimal ya juara satu di kancah internasional gitu. Jadi sekarang latihan lebih keras biar bisa sahabat medali emas di internasional. Mantap, itu dong semangat juara ya. Iya. Dan jangan lupa selalu berdoa ya. Tapi doa ibu juga itu paling. Doa ibu itu yang paling manjur. Doa dan ikhtiar dong Om. Ya, pasti dong. Nah, waktu awal mulanya kan Felix tadi diceritain sama mamanya bahwa Felix waktu itu juga sempat di taekwondo, sempat di futsal. Waktu itu juga memang sama nggak kira-kira waktu dengan Felix begitu ketemu di sepatu roda, wah ini nih. Oh, beda. Iya. Awalnya nyoba taekwondo kan, latihan lumayan lama latihan, habis itu bosan. Kayak bosan lah pokoknya. Habis itu nyoba futsal, ya gitu-gitu aja, main tim. Terus mama ngomong nyari yang individu, cari cabang olahraga yang individu. Nggak tahu kan kepikirannya apa. Habis itu ngelihat ada ekstrakurikuler di SMP ITB Tujana sepatu roda, kayak suka gitu, pengen ngomong ke mama pengen main itu, mau ngomong ke keluarga pengen. Habis itu dibeliin, barulah ketemu pas lo nyoba tuh masih ya kagok kalau masih awal-awal ya. Habis itu udah mulai bisa jalan, main trik, baru disuruh lomba, itu baru ngerasanya kayak oh pengennya di sini aja lah, seru banget gitu. Jadi awal mulanya klubnya di mana? Dulu masuknya ekstrakurikuler dulu. Nah, klubnya Willing Academy. Kalau sekarang Victory. Iya. Ya, kalau sekarang udah di Victory Landscape. Jadi Victory. Dan pelatihnya masih yang itu juga. Iya. Masih. Dari awal. Siapa itu Mas Febri? Medi Ardana. Wow. Jadi dia yang itu. Iya, dari awal belajar jalan sampai sekarang. Sampai sekarang dia. Iya, jadi kliknya dengan dia. Oh gitu ya. Kliknya tetap dengan dia. Nah, apa sih yang hal-hal yang memang perlu digali nih, Felix, menurut Felix, supaya bisa mengejar mimpi tadi? Yang utama pasti mental ya, yang pasti mental juaranya harus dinaikin lagi. Habis itu sama ngulik trik-trik yang belum Felix kuasain untuk ngelawan lawan-lawannya di internasional. Karena mereka pasti yang pengen juara juga, pengen juara satu juga, pasti mereka latihannya lebih keras dari kita. Jadi kita berpikir kalau misalkan kita latihan lebih keras biar bisa ngalahin mereka. Gitu, harus digali si mentalnya sama trik-triknya. Iya, nih di samping memang dari hasil latihan nih, ada nggak misalnya imajinasi dari yang lain, misalnya Felix apa melalui sekarang kan enak nih bisa lewat di YouTube gitu kan, wah teknik ini bagus nih gitu. Jadi kan Felix punya keinginan untuk ngembangin teknik sendiri nggak seperti itu? Ada itu. Tekniknya udah standar ya. Tekniknya udah standar. Iya. Udah standar. Iya, ini bukan yang freestyle ya? Iya, ya freestyle, tapi dia tekniknya sudah ada standarnya. Sudah ada standar. Oh, jadi tinggal tadi ya kayak yang kata Felix tadi. Jadi yang mana-mana yang belum dikuasain gitu. Iya. Banyak triknya. Ada ratusan, banyak banget pokoknya. Oh, trik yang beda. Trik. Kalau ininya standar, tekniknya standar, triknya memang yang berbeda. Kalau triknya mempelajarinya mah bisa ngelihat dari video orang lain gitu. Bisa. Oh iya, bisa ya. Atau penggabungan Om. Kalau misalnya ada beberapa atlet itu punya satu trik yang dimainkan dalam satu putaran, Felix itu bisa 2 sampai 3 trik sehingga nilainya lebih tinggi dari satu trik tadi. Ya, namanya kombinasi. Kombinasi, combo gitu ya. Jadinya combo seperti itu. Itu yang banyak yang dia pelajari setiap latihan gitu kalau sekarang. Nah, ini gitu tadi.
Bener kan Om bilang? Mamanya itu MSI. Iya kan? Iya. Padahal Mbak kan nggak punya kan basic dari sepatu roda. Nggak bisa sepatu roda. Makanya itu seorang ibu itu. Dia langsung bisa tuh. Bahkan bisa jalanin pelik menguasai seperti pelatih jadinya. Beliau itu. Nah, itulah. Memang itu jadi salah satu semangat memang benar ya Pelik ya. Jadi mama itu jadi semangat utamanya ya. Karena apalagi selalu didampingi. Tapi kira-kira kedepannya siap nggak Pelik kalau misalnya tanpa didampingin mama gitu? Harus. Ketika mama punya kesibukan atau ini yang wah, ya yang pasti harus siap sih kalau misalkan udah harus siap ya. menjelang dewasa. Baik. Iya. Ya. Karena itu bagian dari mental juga ya. Iya benar. Iya. Iya dong. Bagian dari mental ya. Benar. Ya, jadi kalau udah ini. Tapi kalau ngadepin pesepatu roda dari luar negeri itu apa menurut Pelik? Ya yang pertama kali ngelihat dia orang yang pasti pikirannya kayak wah jago banget bisa kayak gitu ya kan. Nah tapi alhamdulillahnya kemarin ceritanya Felix di Korea itu ada 2 orang pelatih Felix di Thailand. Jadi Felix pernah belajar ke Thailand studi banding ke Thailand selama sebulan. Itu diajarin sama 2 pelatih dari Thailand. Nah mereka ikut Korea juga dan kebetulan lawan Felix juga di senior. Karena jadi di Korea melawan pelatih jadinya. Dia melawan pelatih dia pada saat dia studi banding di Thailand. Karena di Korea kemarin itu disatuin, senior junior disatuin semua, jadi Felix positif kan ngelawan pelatih Felix itu. Nah pikirannya udah kayak ya gimana mungkin sih ngelawan pelatih sendiri gitu kan, mana bisa menang gitu. Itu kan. dia nih, itu memang harus diinin karena kan mental kita harus ya memang siap. Benar. Sering terjadi seperti itu memang. Iya. Ketika itu kita harus berhadapan dengan pelatih kita sendiri. Benar. Itu waktu itu wah bergejolak sekali ya. Iya, saya langsung bilang sama dia Fayakun deh. Aku bilang gitu. Ya pokoknya Fayakun deh gitu. Udah dinominasikan lah pokoknya dia tuh juara dunia udah. Pokoknya dia tuh benar-benar juara 1 lah pokoknya udah. Iya. Nah, jadi Felix nggak mikir apa-apa udah. Ya pokoknya bisa maksimal aja yang penting dan apapun hasilnya pasti itu dikasih yang maksimal. Baik, itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Kuncinya memang harus apapun yang terbaik. Ya, yang penting maksimal terbaik, gitu. Yang penting maksimal. Baik. Dari hasil Felix maksimal itu mereka berdua tersingkir. Felix yang naik juara 2, yang satunya juara 3, yang satunya juara 5 kalau nggak salah. Nah itu Felix nggak percaya itu. Yang pelatih dari Thailand itu. Baik. Ini bukan bicara mau untuk kebanggaan nih. Felix sendiri di teman-teman sekolahnya seperti apa ketika Felix begitu didengar di orang kan, wah Felix ikut kelas dunia nih, internasional nih. Apa yang yang pasti mereka nanya-nanya lah gimana rasanya, gimana. Artinya mereka ikut bangga lah ya. Ya ikut bangga mereka. Alhamdulillah. Baik. Kalau gitu tidak terasa kita nih obrolan kita sudah di penghujung. Nah, apa yang ingin Felix sampaikan kepada teman-teman Felix maupun kepada insan olahraga kita terkait dengan mengejar mimpi prestasi itu? Yang disampaikan mereka pasti juga ingin merasakan rasanya kayak Felix ya. Yang pasti cari jalannya sendiri gitu. Kalau misalkan udah satu jalanin itu aja, lurus terus. Kayak Felix ketemu taekwondo, ketemu futsal, lari, berenang, biliar, lain-lainnya. Kayak Felix ketemu sepatu roda, lurusin itu aja. Fokus. Jadi fokus itu aja. Fokus ya. Intens itu aja. Fokus dan satu tujuan. Iya, fokus dan satu tujuan. Fokus di satu cabur. Iya, benar. Ya, dari fokus itu juga harus punya tujuan ya seperti Iya, target lah, punya target. Kalau dari mamanya nih apa nih mamanya? Pada dasarnya seperti kita orang tua harus kuat, harus semangat, harus konsisten untuk menjaga anak gitu ya. Bagaimana kita menjaga pola pikir, pola hidup, biar anak tetap bugar, tetap fit, bisa tetap fokus dengan tujuan dia, dengan target-target dia. Lalu selalu evaluasi diri juga per 3 bulan atau setelah pertandingan gitu. Jadi kita bisa mencari kesalahan atau kekurangan kita dari atlet-atlet yang lain. Dan jangan lupa juga harus siap finansial. Harus siap finansial dong. Iya, kalau ke depan mungkin apa nih yang ditargetkan kepada Felix dan bagi Felix sendiri juga?
Sebenarnya target itu bukan saya yang membuat, tapi target itu dibuat oleh Felix dan coachnya. Jadi saya hanya mendukung fasilitas seperti itu, Om. Jadi insya Allah Felix targetnya adalah medali emas World Champion. Nah, insya Allah. Ini kan bicara sebagai orang tua pasti punya keinginan kan? Iya, inginannya emas kan? Iya. Sama lah dengan pelatihnya pasti. Kalau dari Felix sendiri juga? Nah, ya pasti ya kita pasang apa ya namanya? Target itu paling tinggi, yaitu medali emas. Dan kedepannya Felix ada lomba di Cina, Chile. Itu dia. Di Cina ini ya? Ya, Cina, Cina, Thailand, dan insya Allah bakal ada di Jogja. Itu ASEAN ya. ASEAN. Gak tau ya jadi apa. Tapi ada beberapa. Tapi ada rumornya bisa jadi di Jogja. Itu yang internasional, Om. Internasional. Ada beberapa juga yang ke jurnas juga. Ya, ada juga di kemarin di Paraguay. Nah, di Paraguay itu Felix juga baru tahu negaranya itu di mana juga nggak tahu. Baru tahu namanya Paraguay. Tapi ya kita ke seleksi tapi sih. Kan harus yakin nih. Insyaallah. Yakin nih ya? Yakin. Emas ya? Insyaallah. Amin. Mohon doanya ya, Om. Mohon doanya semuanya. Ya, mohon doanya. Harus latihan kuat dong, harus lebih latihan lagi kan. Percuma kan tadi kata Felix, percuma latihan kalau misalnya tidak mendapatkan prestasi kan gitu. Iya, betul. Untuk apa punya mimpi kan? Ya, kalau nggak diwujudkan. Benar. Terima kasih Felix dan juga Mama nih. Sama-sama. Hebat Mama nih, memang hebat nih. Yang selalu mendampingin ya. Kan Mama hebat untuk anak hebat. Ya, kayak gitulah yang namanya seorang ibu itu ya. Memang harus bisa seperti itu. Insyaallah. Ya, pemirsa Koni Podcast Lampung, kita sudah berbincang tadi bagaimana bersepatu roda mengejar mimpi. Dan saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Salam olahraga. Jaya.